Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Wassalamu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang memuliakan, seperti biasa setiap kajian zuhur kita akan lihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita sudah memasuki surah Al-Baqarah ayat 66. Ayat ini masih lanjutan ayat sebelumnya Bapak Ibu tentang Bani Israel. Di ayat 65-nya bagaimana Allah bermasikan kepada kita ketika Allah melarang Bani Israel untuk berniaga bekerja di hari Sabtu, tapi mereka mengindahkannya, mereka bersiasat, mereka menyempatkan jalan di hari Jumat. Hari Sabtu mereka tidak ingin berjalan, dan di hari Ahadnya mereka tarik jalan itu. Perbuatan mereka ini mengundang murka Allah, dan Allah kutuk mereka sebagai kera yang hina. Dan itulah pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Sekarang di ayat 66-nya Allah sambung dengan mengatakan, Faja'alna, maka kami jadikan yang demikian. Allah informasikan peristiwa Bani Israil, dan kemudian Allah kutuk mereka menjadi kera yang hina. Apa gunanya? Nakalal lima baina yadayha, peringatan bagi orang-orang pada masa itu. Jadi ketika peristiwa mereka dikutuk menjadi kera, dan itu peristiwa itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang ada di saat itu. Dan tidak hanya untuk mereka yang ada di saat itu, ternyata Allah tidak bermain-main dengan azab, dengan peringatan. Ternyata mereka lihat kumpulan orang menjadi kera yang hina. Peringatan ini juga wamaha, dan bagi mereka yang datang kemudian, yaitu kita ini yang datang kemudian, peringatan apa yang berlaku bagi Bani Israil, peringatan bagi kita. Pemujizatan lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya bagi semua manusia, bagi orang bertakwa juga pelajaran betapa Allah tidak main-main dengan peringatannya. Apa hikmah yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu? Yang pertama, azab Allah itu nyata, bukan dongeng. Nyata senyata-nyatanya bagi mereka yang menyaksikan ketika itu, dan kita mempercayai Al-Quran. Al-Quran menginformasikan azab itu langsung. Dan kita juga melihat di sini bagaimana orang-orang yang berbuat salah, kita lihat akibat perbuatannya setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian Allah timpakan azab. Dan pada umumnya ketika kita melihat orang yang bangkrut, orang yang sakit parah, kalau kita lihat sejarah kehidupannya, ternyata ada perbuatan-perbuatan yang melanggar yang mereka lakukan, maka azab Allah itu nyata. Dengan menyadari azab Allah itu nyata, maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita diazab pula.
Seperti Allah gambarkan bagaimana Nabi Adam dilarang hanya satu yang dilarang, satu itu pun yang dilanggarnya. Bayangkan karena melanggar yang satu itu azab Allah nyata, dia tidak bisa lagi menikmati surga. Bayangkan Bapak Ibu, surga yang luar biasa nikmatnya itu tidak bisa dinikmati karena satu kesalahan. Azab Allah itu nyata. Bayangkan Bapak Ibu, yang kesalahan yang kita lakukan, akibat dari kesalahan itu lebih berat daripada kesalahan itu. Akibat dari kesalahan itu lebih berat daripada nikmat melakukan kesalahan. Nah, itu penting itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hikmah yang kita ambil, setiap kisah dalam Al-Quran mengandung ibrah, mengandung pelajaran. Ya, ini untuk renungan bagi kita bahwa kita juga jalan kehidupan. Di Al-Quran itu Bapak Ibu, peristiwa yang telah terjadi, yang akan terjadi, peristiwa zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang, lengkap semuanya dalam Al-Quran. Dan kita tinggal mencontoh. Betapa mudahnya kita hidup Bapak, kita tinggal mencontoh. Kita lihat Korun ini yang dia buat, ini akhirnya. Kita lihat Fir'aun ini yang dikerjakan, ini endingnya. Kita tinggal mencontoh. Lihat pula bagaimana Nabi Sulaiman, apa yang dikerjakan, apa endingnya. Kita contoh. Kebaikan-kebaikan kita contoh, dan peristiwa yang tidak baik jelas kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kemudian yang berikut hikmah yang bisa kita ambil, takwa adalah pelindung dari azab. Allah gambarkan bahwa Allah tidak main-main dengan azab. Bagaimana Bani Israel Allah tutup menjadi kera yang hina. Dan kalau kita ingin selamat dari kutukan Allah, dari musibah Allah, pilihannya hanya menjadi orang bertakwa. Apa itu takwa Bapak Ibu? Takwa itu memang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Iya kata Al-Quran, iya kita kerjakan. Kerjakan kata Al-Quran, kita kerjakan. Tinggalkan kata Al-Quran, kita tinggalkan. Kalau kita sudah bertakwa, sudah aman hidup kita. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu berada dalam posisi yang sangat aman. Di dunia dia aman, di akhirat dia aman, dan nanti dia akan masuk ke dalam surga. Maka jangan pernah lupa Bapak Ibu, kita adalah penduduk surga yang masih dari dunia. Penduduk surga yang masih dari dunia itu ditandai dengan orang-orang yang bertakwa. Jangan pernah kita tanggalkan takwa. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, umat harus belajar dari umat terdahulu agar tidak mengulangi dosa yang sama. Cukup Nabi Adam yang berdosa tercampak dari surga. Jangan kita pula berdosa sehingga tidak masuk surga. Cukuplah kaum Israel yang melanggar, disuruh dia untuk beribadah di hari Sabtu, dia malah berniaga di hari Sabtu. Allah putus dia. Cukuplah Bani Israel yang dikutuk oleh Allah, kita jangan sampai pula ketika Allah suruh kita tinggalkan niaga kita apabila panggilan Jumat ada, memang kita tinggalkan seluruh aktivitas kita sambut panggilan Jumat itu. Kalau kita tidak sambut panggilan Jumat, apa bedanya kita dengan Bani Israel yang tidak menyambut panggilan Sabtu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur Bapak Ibu, kita baru selesai melaksanakan Ramadan. Kita berprasangka baik, dan memang harus berprasangka baik bahwa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berprasangka baik kepada Allah, kita adalah orang bertakwa. Sekarang tugas kita mempertahankan ketakwaan kita. Kita camkan dalam diri kita Bapak Ibu, mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Jangan pernah tergoda untuk sesaat untuk mengerjakan yang tidak baik. Kita khawatirkan ketika tergoda melakukan sesaat yang tidak baik, sesaat setelah itu Allah panggil kita ke kemalangan yang kita lakukan. Kacamkan dalam diri kita masing-masing, mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.